bergabung bagi Anda yang baru bergabung, silakan Anda dimulainya kick-off babak yang pertama. Silakan membaca yang menjajakan datangannya. Saya kira inilah positif yang sebenarnya yang dilakukan di Stadion Giri Pakujayan mengatasi Persib Bunda yang akan berhadapan dengan kesebelasan APM dan kita bahwa panitia menggandeng sebuah konsumatan juga sponsor sekaligus yang tidak ada turnamen sepak bola yang diselenggarakan di wilayah Kota Tangerang Selatan dan wilayah Tangerang Bersih dan Delian Jakarta. Kalau tadi saya lihat kalau sampah langsung pertandingan agar sampahnya dikumpulkan dan dibuang. Terima kasih. Yang datang dari berbagai daerah untuk menjadikan di hari kedua partai yang pertama sudah berdiri dari studio bersama Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Ya, saudara Prosten, kita saksikan kesebelasan Persib Honda membangun serangan menusuk dari sisi kiri pertahanan kesebelasan BNN. Sebuah percobaan syuting jarak jauh yang langsung memasuki areal SPBU dan akhirnya gagal untuk bisa menemukan titik sasaran dan melanjutkan tendangan gawang untuk kesebelasan BNN. Ya, kita saksikan saudara, tendangan gawang untuk kesebelasan BNN akan terjadi. Injun yang akan bersiap melakukan goal kick kepada siapa bola akan terarah. Mundur beberapa langkah, Injun angkat bola langsung memasuki lini pertahanan kesebelasan Persib Honda. Safety first, tindakan penyelamatan dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Persib Honda dan akhirnya mengagalkan sementara manuver yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan BNN. Baik saudara penonton, kita ketahui bersama 2 tahun sudah kita dikurung dan juga dikekang untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan kumpulan massa atau keramaian dan juga berimbas dengan tontonan sepak bola yang mendadak hilang selama 2 tahun dan juga tidak pernah kita saksikan. Baku Jaya Cup yang ke-7 menjadi momentum dan juga barometer terlahirnya kembali event tontonan setiap sore bagi para pecinta sepak bola. Dan yang menarik hikmah dari bencana atau musibah corona yang kita alami selama 2 tahun lamanya saudara penonton, munculnya tim-tim sepak bola yang mungkin berawal dari tongkrongan atau alumni sekolah dan sebagainya. Mereka setiap sore bertanding, beruji coba, bahkan mengikuti kejuaraan PL, bahkan kejuaraan yang 1 hari selesai atau ngetrennya dikenal dengan istilah Liga Matahari saudara. Tentunya hal tersebut memberikan dampak positif di mana kini para pemain sudah terbiasa bermain berhadapan dengan tim-tim besar dan pemain dengan nama besar. Contohnya adalah pada pertandingan kemarin sore saudara, di mana kesebelasan Bambu yang diprediksi akan menjadi bulan-bulanan dari kesebelasan Denis, di luar dugaan mereka berhasil menyulitkan kesebelasan Denis yang harus menunggu sampai medio pertandingan babak yang kedua
sebelum Hadi Bari akhirnya menjadi momok bagi kesebelasan bambu, saudara. Sekali lagi, setiap musibah pasti akan ada hikmah di baliknya, saudara penonton. Termasuk yang sedang kita saksikan pada pertandingan sore hari ini. Ya, kita ketahui Persib Honda Pondok Benda adalah merupakan salah satu tim klasik, tim tradisional, dan juga tim yang sudah lama terbentuk. Dan kini mereka berevolusi dengan banyak pemain muda, bertanding berhadapan dengan kesebelasan BNN yang digabungkan dari beberapa pemain dari kawasan Buaran, Cikokol dan sekitarnya, saudara. Mereka adalah pemain yang setiap hari Minggu malam Senin selalu saja menghiasi media sosial baik Instagram maupun Facebook dengan foto seperti biasa ngangkat piala, saudara. Ini kita lihat ujian sebenarnya akan didapati oleh kesebelasan BNN. Mampukah eksistensi mereka setiap hari Minggu ngangkat piala melanggengkan kesebelasan BNN melaju ke putaran kedua pada event paling bergengsi sejabodetabek yang bertajuk Paku Jaya Cup yang ke-7 tahun 2022. Ya, saudara, kita lanjutkan kembali pertandingan babak yang pertama. Kesebelasan Persib Honda kita saksikan mendapatkan keuntungan dengan lahirnya lemparan ke dalam setelah bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, tetapi lagi-lagi kurang cermat, saudara penonton. Kerjasama yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Persib Honda, dan kembali kita saksikan, saudara, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan juga saya ucapkan selamat sore kepada Bos Acan, manajer tim kesebelasan Calo FC, pemilik Ulpinta Mobilindo, jual beli mobil second yang hadir pada pertandingan sore kali ini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan jalannya pertandingan antara kesebelasan Persib Honda berhadapan dengan kesebelasan BNN. Kita lanjutkan kembali pertandingan babak yang pertama. Persib Honda membangun serangan dari tengah lapangan pertandingan, berhasil diamankan oleh Megi Asmara. Bola jatuh di kaki pemain kesebelasan Persib Honda, menekan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan BNN. Kita lihat, saudara penonton, Persib Honda membangun serangan, umpan tarik, ya kita lihat, saudara, tetapi gagal untuk melewati hadangan pemain dari kesebelasan BNN. Pelanggaran, saudara, dilakukan oleh pemain kesebelasan BNN Henry, dan akhirnya melahirkan tendangan bebas untuk kesebelasan Persib Honda. Seperti biasa, saudara penonton, kita saksikan pertandingan babak yang pertama yang kini dilangsungkan pada kondisi yang cukup terik, saudara, di mana kita lihat kesebelasan Persib Honda bersiap untuk melakukan eksekusi tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan kesebelasan BNN. Apa yang terjadi, saudara penonton? Sebuah tendangan bebas yang sebenarnya cukup baik dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Persib Honda, tetapi sangat disayangkan melambung jauh dari titik sasaran dan akhirnya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan BNN. Tendangan gawang, saudara, Enjun lakukan sudah, angkat bola langsung memasuki lini pertahanan kesebelasan Persib Honda. Kembali kerjasama yang diperagakan pemain kesebelasan BNN gagal, adu sprint terjadi. Megi melakukan intercept untuk mengamankan lini pertahanan kesebelasan BNN dari gempuran pemain kesebelasan Persib Honda. Lemparan ke dalam, saudara, kita saksikan bagi kesebelasan Persib Honda sudah dilakukan, dan kembali sebuah skill cantik diperagakan pemain kesebelasan Persib Honda. Lepaskan umpan. Apa yang terjadi, saudara penonton? Kemelut masih terjadi di mulut gawang dari kesebelasan BNN, tetapi beruntung saja Enjun berhasil mengantisipasi bola dengan baik dan mengamankan gawang kesebelasan BNN dari gempuran yang dilakukan pemain kesebelasan Persib Honda. Ya, saudara penonton, seperti biasa, jejak digital pada pertandingan di Paku Jaya Cup yang ke-7 tahun 2022 ini bisa Anda lihat di channel YouTube Tarkam League, yang juga setiap harinya dipastikan akan menyajikan highlight dan juga hasil pertandingan pada Paku Jaya Cup yang ke-7 tahun 2022, dan informasi akurat mengenai hasil pertandingan dan prediksi juga Anda bisa baca di Tangsel Post yang juga setiap harinya terbit untuk bisa melaporkan prediksi serta hasil pertandingan pada Paku Jaya Cup yang ke-7 tahun 2022. Baik, saudara, kita saksikan kembali pertandingan babak yang pertama bergulir. BNN
BNN kita lihat saudara masih kesulitan untuk menemukan bentuk permainan terbaik mereka. Bahkan umpan yang kagak semenda dilakukan oleh pemain kesebelasan BNN saudara penonton, yang akhirnya membuat bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Hadir juga Bos Dani Bule, manajer atau Bos Aceh Putra yang hadir di Stadion Mini Paku Jaya. Saya ucapkan selamat sore, selamat datang dan selamat menyaksikan jalannya pertandingan antara kesebelasan BNN berhadapan dengan kesebelasan Persibonda. Baik saudara, kita lanjutkan kembali pertandingan. Tendangan bebas Henry angkat bola langsung memasuki lini pertahanan kesebelasan Persibonda. Kontrol yang gagal dilakukan pemain kesebelasan BNN, dan kini Persibonda melekat dari sisi kanan pertahanan kesebelasan BNN. Apa yang terjadi saudara penonton? Kita saksikan sebuah pergerakan impresif yang dilakukan oleh pemain kesebelasan Persibonda yang akhirnya berbuntut dengan lahirnya pelanggaran dan tendangan bebas untuk kesebelasan Persibonda setelah Megi dengan sengaja menghentikan pergerakan pemain kesebelasan Persibonda. Tendangan bebas saudara penonton untuk kesebelasan Persibonda Pondok Benda dari jarak tembak yang cukup efektif, tinggal bagaimana pemanfaatan pemain yang dipercayakan sebagai eksekutor. Kita saksikan saudara penonton peluang emas untuk kesebelasan Persibonda menghadirkan gol perdana ke gawang kesebelasan BNN akan terjadi, yang kita nantikan 3 pemain bersiap menghadapi si kulit bundar, sementara pagar betis dilakukan oleh pemain kesebelasan BNN saudara. Kita lihat saudara penonton ambil ancang-ancang tendangan bebas untuk kesebelasan Persibonda. Kita saksikan bukan masalah bagi penjaga gawang kesebelasan BNN Enjung untuk bisa mengantisipasi tendangan bebas yang dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan Persibonda. Baik saudara, di luar dugaan kita lihat kesebelasan BNN kesulitan untuk bisa mengembangkan irama permainan terbaik mereka, kesulitan untuk menemukan chemistry pemain mereka pada pertandingan babak yang pertama, di mana serangan yang mereka lakukan terkesan terancang secara sporadis, artinya tidak ada irama permainan dan juga kerjasama apik yang diperagakan para pemain kesebelasan BNN, yang akhirnya mempermudah barisan bertahan kesebelasan Persibonda untuk bisa menjinakkan setiap tekanan yang dilakukan oleh pemain kesebelasan BNN. Apakah gejala demam panggung masih dirasakan oleh para pemain kesebelasan BNN pada pertandingan babak yang pertama, di mana kita saksikan saudara penonton Persibonda yang kembali mengambil kendali permainan dari tengah lapangan pertandingan berhasil dijinakkan oleh pemain kesebelasan BNN. Kita lihat saudara apa yang terjadi, perebutan bola di seperempat arena permainan kesebelasan Persibonda dimenangkan oleh pemain kesebelasan BNN. Kita saksikan kerjasama 1-2 diperagakan pemain dari kesebelasan BNN dari tengah lapangan pertandingan. Salah pengertian dialami pemain dari kesebelasan BNN, di mana umpan kiriman pemain kesebelasan BNN nomor punggung 13 Arman terlalu deras dan sulit bagi pemain kesebelasan BNN lainnya untuk bisa melakukan penguasaan bola, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Masih 0-0 kedudukan sementara pada pertandingan babak yang pertama Paku Jaya Cup yang ke-7 tahun 2022. Kepada penonton yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat menyaksikan jalannya pertandingan antara kesebelasan Persibonda yang tampil dengan balutan jersey hijau berhadapan dengan kesebelasan BNN dengan jersey biru. Baik saudara, kita lanjutkan kembali pertandingan. Kesebelasan Persibonda kembali merekam dari sisi kanan pertahanan kesebelasan BNN, tetapi laju bola terlalu deras dan akhirnya sulit bagi pemain kesebelasan Persibonda lainnya untuk bisa menjangkau dan melakukan penguasaan bola. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan BNN. Lagi-lagi kita saksikan saudara kerjasama yang gagal diperagakan pemain BNN, dan apa yang terjadi ketika berhasil menemukan celah di lini pertahanan kesebelasan Persibonda. Asisten wasit melihat pergerakan pemain kesebelasan BNN berada pada posisi offside dan akhirnya menggagalkan manuver yang dilakukan pemain kesebelasan Persibonda. Baik, kita lihat kembali saudara, BNN kembali dalam situasi tertekan oleh pemain Persibonda, dan
berbahaya saudara. Sebuah cutback yang berhasil diantisipasi oleh Megi. Datang lagi gempuran dari kesebelasan Persiponda. Terjadi perebutan di lini pertahanan kesebelasan BNN. Kita saksikan saudara, pelanggaran demi pelanggaran terus dilakukan oleh pemain dari kesebelasan BNN. Dan kita saksikan kini tendangan bebas bagi kesebelasan Persiponda. Kita lihat saudara, satu pemain kesebelasan Persiponda, Rodi Ronek, masih terjatuh dan sudah bersiap bangkit untuk melanjutkan jalannya pertandingan. Dan kini tendangan bebas saudara penonton untuk kesebelasan Persiponda akan terjadi. Mundur beberapa langkah saudara. Kita saksikan dan kita nantikan apakah hasil akhir dari tendangan bebas yang akan dilakukan oleh pemain kesebelasan Persiponda. Mundur beberapa langkah, lakukan sudah. Oh, cukup baik saudara penonton. Tendangan yang dilepaskan oleh Anang, tetapi kita lihat saudara, beruntung masih melambung tipis beberapa sentimeter dan akhirnya menggagalkan upaya kesebelasan Persiponda untuk leading atas lawannya kesebelasan BNN pada pertandingan babak yang pertama. Nyaris menjadi pengangguran penjaga gawang Persiponda Panji Herlambang setidaknya pada pertandingan babak yang pertama yang bergerak memasuki menit medio. Baru 2 kali saudara penonton Panji Herlambang menangkap bola. Itu pun dari upaya safety first, bukan dari upaya yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan BNN. Ya, masih terlelap dengan tidur panjangnya para pemain kesebelasan BNN. Masih belum bisa menemukan bentuk permainan terbaiknya para pemain dari kesebelasan BNN. Dan kini ancaman coba dilakukan oleh pemain kesebelasan BNN lewat eksekusi tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Iik. Mundur beberapa langkah, lakukan sudah. Oh, sangat disayangkan saudara, tendangan bebas yang dilepaskan oleh Iik kembali tidak tepat sasaran dan akhirnya bola dibiarkan keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan melahirkan tendangan gawang untuk kesebelasan Persiponda. Baik saudara, kembali kini BNN melakukan tekanan dari kaki Arman. Umpan yang kurang cermat, tetapi bola liar coba dikuasai pemain kesebelasan BNN, berhasil diamankan saudara penonton oleh pemain kesebelasan Persiponda. Adu sprint terjadi, Iik tidak mau mengambil resiko, bola dibuang keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara untuk kesebelasan Persiponda akan terjadi dari sisi kiri pertahanan kesebelasan BNN. Kita nantikan siapakah pemain yang akan melakukan throw in. Tidak terpantau oleh kamera, lakukan sudah, tetapi sangat disayangkan lagi-lagi kerjasama yang diperagakan pemain dari kesebelasan Persiponda sementara gagal. Dan akhirnya kembali saudara penonton, BNN kini coba menekan, tetapi berhasil diamankan oleh pemain dari kesebelasan Persiponda. Menekan kembali dari sisi kiri pertahanan kesebelasan BNN. Gagal kembali upaya yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan BNN. Masih sedikit monoton jalannya pertandingan babak yang pertama partai kedua Batu Jaya Cup yang ke-7 tahun 2022 saudara. Dan kini counter attack dilakukan kesebelasan BNN, tetapi sangat disayangkan saudara, gagal upaya yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan BNN dan akhirnya selamat sementara lini pertahanan dari kesebelasan Persiponda. Ya saudara penonton, masih sedikit monoton jalannya pertandingan babak yang pertama yang terus bergerak. Dan kini kembali kita lihat saudara penonton, kesebelasan Persiponda bangun serangan tetapi kehilangan bola. BNN pun melakukan tekanan tetapi lagi-lagi kehilangan bola dan akhirnya kembali berhasil diamankan oleh pemain dari kesebelasan Persiponda. Dari tengah lapangan pertandingan kita saksikan Rodi Rodek bekerja sama kepada rekannya kembali, tetapi jatuh di kaki pemain kesebelasan BNN. Berbahaya. Oh, sebuah crossing cantik dikirimkan pemain kesebelasan BNN dan kembali kita lihat lepas pemain BNN. Berbahaya. Oh, saudara penonton, kita saksikan Panji Herlambang
yang saya katakan bisa dipastikan menjadi pengangguran pada pertandingan babak yang pertama ini, tetapi ketika memungut bola, ketika mendapatkan bola langsung memungut bola dari jaring gawang yang dikawalnya, saudara, ibarat orang dagang melompang laris diutangin, saudara penonton. Itulah nasib penjaga gawang kesebelasan Persiponda BNN, saudara, yang sebenarnya lebih banyak tertekan, tetapi efektivitas permainan BNN berbahaya. Oh, sebuah crossing cantik dikirimkan pemain kesebelasan BNN, dan kembali kita lihat terlepas pemain BNN berbahaya. Peragakan atas lawannya kesebelasan Persiponda, sebuah on goal, saudara, sebuah gol bunuh diri dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Persiponda yang salah mengantisipasi umpan tarik yang dilakukan oleh pemain kesebelasan BNN Calang, yang akhirnya membuat kesebelasan Persiponda sementara tertinggal atas kesebelasan BNN 1-0 pada pertandingan babak yang pertama yang memasuki menit kesekian di putaran pertama Paku Jaya Cup yang ke-7 tahun 2022. Baik, saudara, kita lanjutkan kembali pertandingan babak yang pertama. Persiponda yang kembali coba mendominasi jalannya pertandingan, tetapi kali ini upaya mereka digagalkan oleh Henry dan akhirnya membuat bola keluar kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam, saudara, untuk kesebelasan BNN sudah dilakukan. Terjadi perebutan bola udara dimenangkan oleh pemain kesebelasan BNN. Kita saksikan, saudara penonton, perebutan bola terjadi di sisi kiri pertahanan kesebelasan BNN. Wasit menunjuk lemparan ke dalam atau tendangan yang jelas keuntungan untuk kesebelasan Persiponda. Yang lemparan ke dalam untuk kesebelasan Persiponda sudah dilakukan, dan pelanggaran demi pelanggaran kembali dilakukan oleh barisan bertahan dari kesebelasan BNN untuk bisa menghentikan upaya yang dilakukan oleh pemain kesebelasan Persiponda, dan akhirnya kini tendangan bebas untuk kesebelasan Persiponda akan terjadi. Kita nantikan bersama-sama, saudara, akankah tendangan bebas ini akan berhasil dikonversikan untuk menjadi gol penyeimbang untuk kesebelasan Persiponda. Rodi Rodeh bersiap lakukan, sudah berbahaya. Oh, kita lihat, saudara, sebuah antisipasi yang cukup baik. Ya, saudara penonton, sebuah antisipasi yang cukup baik dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan BNN yang akhirnya membuat bola dibiarkan keluar meninggalkan arena pertandingan, melakukan tendangan gawang untuk kesebelasan BNN. Baik, saudara, kita lihat kembali perebutan bola udara terjadi di tengah lapangan pertandingan, dimenangkan oleh pemain kesebelasan BNN, menangkan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Persiponda. Yang cukup jeli sang pengadil yang memimpin jalannya pertandingan, melihat sedikit ada gesekan, langsung meniup free kick dan memberikan tendangan bebas untuk kesebelasan Persiponda. Ya, tendangan bebas sudah dilakukan, dan kembali kita lihat, saudara, pelanggaran dilakukan oleh Karso terhadap pemain dari kesebelasan Persiponda. Ya, tendangan bebas pun diberikan untuk yang kesekian kalinya untuk kesebelasan Persiponda pada pertandingan babak yang pertama ini, saudara. Ya, mendominasi jalannya pertandingan, menguasai ball position sekitar 70% berbanding 30%, dan membuat sang lawan banyak melakukan pelanggaran. Itulah yang terjadi dan dilakukan oleh pemain kesebelasan Persiponda. Tetapi ketika berbicara dengan hasil, mereka di luar dugaan tertinggal atas lawannya kesebelasan BNN, saudara penonton. Seperti pertandingan terakhir pada Liga Inggris tadi malam antara Manchester City dengan Aston Villa, yang kejadian serupa pun sedang kita saksikan pada pertandingan di Stadion Mini Paku Jaya, saudara, di mana kita lihat, saudara penonton, dominasi yang terus dilakukan oleh pemain kesebelasan Persiponda, penciptaan peluang terus mereka kreasikan, dan upaya untuk menciptakan gol pun terus mereka lakukan. Tetapi dari segi skor, mereka kini sementara tertinggal atas sang lawan kesebelasan BNN pada pertandingan babak yang pertama. Kembali, saudara penonton, Paku Jaya Cup yang ke-7 tahun 2022 juga bekerja sama dengan Mos Apparel
aparel saudara penonton, sebuah tempat pembuatan jersey tim sepak bola dan juga perlengkapan sepak bola lainnya yang dimiliki oleh Bos Rohadi. Dikin Motor juga menjadi salah satu sponsor berlangsungnya Paku Jaya Cup yang ke-7 tahun 2022, dan juga Mobilindo yang dimiliki oleh Bos Gonur juga kita ketahui bersama saudara merupakan sponsor terlaksananya Paku Jaya Cup yang ke-7 tahun 2022. Ya saudara penonton, kita lanjutkan kembali pertandingan babak yang pertama dalam cuaca yang kali ini kita rasakan cukup terik, hembusan angin pun terasa cukup kencang terjadi di Stadion Mini Paku Jaya saudara, di mana kesebelasan BNN kini melakukan tekanan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Persiponda, tetapi apa yang terjadi kembali berhasil diamankan. Masih terjadi perebutan bola, kita lihat dimenangkan oleh pemain kesebelasan BNN. Berbahaya, kita saksikan umpan crossing yang coba dikuasai oleh Calang, tetapi tercuri oleh pemain kesebelasan Persiponda. Anang lepaskan umpan, counter attack dilakukan kesebelasan Persiponda dari sisi kanan pertahanan kesebelasan BNN. Berbahaya terjatuh, tetapi play on, kita saksikan saudara penonton, gagal kembali upaya yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Persiponda pada pertandingan babak yang pertama. Kembali Anang saudara menjadi momok untuk bisa memporak-porandakan lini pertahanan kesebelasan BNN, melebar ke sisi kiri pertahanan BNN, crossing dilepaskan. Lagi-lagi kita saksikan finishing touch yang lagi-lagi masih menjadi kendala dan permasalahan bagi para pemain kesebelasan Persiponda. Setidaknya pada pertandingan babak yang pertama, serangan yang mereka lakukan baik dalam situasi open play maupun dalam situasi set piece belum juga berhasil menggetarkan jaring gawang yang dikawal oleh juga ada treble. Beruntung saja Panji Herlambang cekatan membaca situasi bola yang memberikan gawangnya. Kartu kuning mubazir lagi-lagi harus dikibarkan oleh wasit dan pemimpin jalannya pertandingan saudara. Kali ini Alung mendapatkan hadiah kartu kuning mubazir akibat dengan sengaja mengontrol bola dengan tangan ketika coba menghentikan laju bola yang mengarah kepada dirinya. Kembali kiri BNN dari kaki Karso, berikan umpan kepada rekannya, kembali saudara berhasil diamankan oleh pemain dari kesebelasan Persiponda. Megi Asmara kontrol yang kurang cermat dan akhirnya berbuntut dengan keluarnya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara untuk kesebelasan Persiponda. Eca lakukan sudah, berikan kepada Rodi Rodeng, masih Eca kembali kerjasama kepada rekannya Ferdi Gedot. Kembali kita lihat saudara kerjasama yang diperagakan pemain dari kesebelasan Persiponda gagal. Counter attack ya, kita lihat coming from behind Calang. Panji Herlambang, wasit pergantian pemain dari kesebelasan Persiponda. Keluar Billy nomor punggung 17, Billy nomor punggung 17 keluar. Udah masuk Wong tanpa Baim nomor punggung 15. Baik saudara, kita lihat sebuah perubahan coba dilakukan oleh kesebelasan Persiponda pada pertandingan babak yang pertama, di mana Billy harus ditarik keluar dan masuk rekan senegaranya Wong. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan BNN. Henry kembali coba untuk melepaskan umpan terus. Terjadi perebutan bola di sisi kiri pertahanan kesebelasan Persiponda. Ya saudara, kita saksikan lagi-lagi kurang cermat umpan crossing kiriman pemain kesebelasan BNN dan akhirnya gagal sementara usaha yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan BNN. Baik, kita lihat satu pemain dari kesebelasan BNN masih terkapar di atas karpet Stadion Mini Paku Jaya. Inilah lapangan sepak bola yang kita lihat terus berbenah dan melakukan renovasi, perbaikan demi perbaikan di segala aspek saudara, di mana tribun penonton dan juga tribun tempat menyiarkan jalannya pertandingan kini benar-benar cukup mumpuni dan terasa nyaman bagi siapapun yang berada di Stadion Mini Paku Jaya. Apalagi pada masa pandemi corona ketika lapangan sepak bola lain memilih untuk berbisnis lapangan dalam artian
menyewakan lapangan untuk tim-tim sepak bola bertanding. Inilah lapangan satu-satunya yang tidak pernah berbisnis dalam hal tersebut. Artinya lapangan yang memang benar-benar diperuntukkan dan dipergunakan untuk warga masyarakat Kelurahan Batu Jaya dan sekitarnya, saudara. Ya, kita tentunya patut, Anda tentunya patut berbangga hati sebagai warga Kelurahan Batu Jaya dan sekitarnya, di mana bisa menikmati kualitas dan juga kapasitas lapangan yang cukup mumpuni, bahkan bisa dikatakan sudah mulai mendekati standar nasional. Kita lihat saudara penonton, kesebelasan Persiponda melakukan tekanan dari sisi kiri pertahanan BNN. Kembali saudara penonton, itulah yang saya katakan dan tidak salah saya katakan pula bahwa ini merupakan deja vu pada game week terakhir Inggris Premier League antara City dengan Aston Villa tadi malam, di mana saudara penonton meskipun menekan dan mendominasi jalannya permainan, tetapi sempat tertinggal 2 gol sebelum akhirnya comeback dan keluar sebagai juara. Ya, ini pula yang sedang dirasakan oleh kesebelasan Persiponda, peluang emas demi peluang emas, tekanan demi tekanan, tekanan demi tekanan, dan juga gempuran demi gempuran, serta upaya demi upaya terus mereka lakukan, tetapi mereka belum berhasil membobol gawang dari kesebelasan BNN. Tetapi BNN yang hanya sesekali melakukan tekanan justru berhasil leading lewat sebuah on goal alias gol bunuh diri yang dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Persiponda. Efektivitas saudara yang sementara dimiliki oleh pemain kesebelasan BNN, dan kita saksikan kini lemparan ke dalam saudara penonton bagi kesebelasan BNN dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Persiponda, kembali tercuri oleh pemain dari kesebelasan Persiponda saudara, nomor punggung 7. Kita saksikan Ricky kepada Anang lebar kepada rekannya. Kita saksikan saudara Rodi Rodek, tetapi sangat disayangkan terlampau deras dorongan bola yang dikirimkan oleh pemain kesebelasan Persiponda yang akhirnya membuat bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam maksud kami tendangan gawang untuk kesebelasan BNN Enjun yang berhasil melakukan super save lewat sebuah sundulan di depan mata yang dilakukan oleh pemain kesebelasan Persiponda. Saudara penonton, kita saksikan kembali pertandingan berlanjut. Bola kini dalam penguasaan pemain dari kesebelasan BNN, dan wasit pergantian pemain dari kesebelasan BNN nomor punggung 17 Enggun. Ada? Udah. Dan masuk Fadli nomor punggung 15. Baik saudara, tolong manajer tim dari kesebelasan BNN menulis nama pemainnya sama dengan nama yang ditulis di line up. Artinya kalau memang nama di line up-nya misalkan Gayung, jangan ditulis Jack di daftar nama pemain, daftar pergantian pemainnya. Ya, tolong sama dengan yang nama di line up atau susunan pemain. Ya, saudara, ada ya, kita lanjutkan kembali pertandingan bagian pertama. Kesebelasan BNN melakukan tekanan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Persiponda. Ya, saudara penonton, kita lanjutkan kembali. Tendangan gawang untuk kesebelasan Persiponda sudah dilakukan. Kita lihat saudara Anang berikan umpan kepada rekannya nomor punggung 8 Rodi Rodek saudara, terlepas dari jebakan offside pemain kesebelasan Persiponda, berbahaya dan kembali lagi saudara penonton, kita saksikan peluang emas di depan mata yang dimiliki oleh pemain kesebelasan Persiponda terbuang percuma. Di mana saudara, kita saksikan saudara penonton, dan akhirnya